Mas, tadi kan dari Bapak Kopi ini ada membicarakan soal koperasi merah putih. Nah ini gimana nih nanti Mas tidak lanjut implementasi untuk khususnya petani kopi? Gibran ini ya kan ya anak internasional gitu loh, ya kan pergaulannya level dunia, gitu kan, ini pengetahuan level dunia. Bupati, ini saya mohon untuk ikut mengawal juga para petani yang ada di sini, para bot rumah tangga ya, para botan dapur yang serba 5.000-an deh, atau yang serba mumpung ada, dan di bawah yang serba 5.000-an, mumpung lagi promosi juga akhir tahun ya deh. Dan keluhan pedagang seperti apa? Ya, dalam setiap kunjungan kita wajib untuk ini ya, mengunjungi pasar, terutama di pagi hari, untuk mengecek tingkat inflasinya. Saya lihat tadi masih cukup terkendali inflasinya, dan kita juga harus melihat harga-harga terutama ini bawang merah, cabai. Saya lihat tadi cukup terkendali. Itu yang penting itu. Mas, tadi sempat ke puskesmas juga. Sepertinya akhir-akhir ini Mas Wapres menjadi trending topik di media sosial. Tak habis-habisnya menjadi perbincangan, baik itu mengenai persoalan pemaksulannya dan juga belusukan-belusukannya di tengah-tengah masyarakat yang dinilai hanya buang-buang anggaran dan yang ada hanya merepotkan rakyat Indonesia. Nah, tentunya hal ini menjadi bahan kritikan buat netizen, dan bahkan Mas Wapres diledekin habis-habisan seperti yang ada di video awal tadi. Saya kira lagi dan lagi para netizen membuat kita terhibur. Nah, sahabat-sahabat, kita lanjut dulu bagaimana komentar ada Bang Sobari yang secara tegas mengatakan bahwa Mas Wapres ini tidak berguna sama sekali. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu baiknya kita lanjut dulu seperti apa videonya. Kalau Wapres ini kan nggak ada gunanya. Orang yang nggak ada gunanya ini ingin dijadikan presiden. Yang sadar bahwa anak ini memalukan negara. Negara sebesar ini, wakil presidennya itu celingak-celinguk. Wakil presiden itu begitu wajahnya itu bingung. Wajahnya itu bingung. Nggak ada isinya, bingung, kosong tuh ini. Guys, stop dari sekarang. Kalian minta-minta buktiin janjinya Gibran bahwa dia akan membuka lowongan kerja sebanyak 19 juta orang, you know. Nah, mungkin itu tuh nunggu PHK dulu 19 juta itu, baru nanti di hire lagi tuh, ya kan. Jadi kayak ganti-ganti inilah. Nah, lagian lo aneh juga semua mengharapkan lapangan kerja sebanyak itu dari orang yang dicariin kerja oleh bapaknya gitu loh. Lo juga aneh juga ngarap sama orang yang bisnis saja bangkrut. Kang Martabak itu kan nggak tahu kemana nih sekarang, nggak kedengeran lagi. Hanya sekedar datang, ngomong, nggak tahu apa yang dibilangnya. Habis itu ditanamnya pohon, udah selesai, pulang. Nggak ngerti lagi ya Tuhan. Tengok, udah mau berangkat dia pulang. Sedikit pun nggak ada berdialog dengan masyarakat di sini. Ribuan masyarakat datang menghadiri. Sedikit pun, ya Allah Rabbi. Ya Allah. Inilah contoh wakil terbaik sepanjang sejarah Indonesia ya, menurut Ade Armando. Mantap, mantap, mantap. Pinjem jalurnya ya, pemuja Baginda Mulyono dan juga Pimping Sayur. Jadi gini, terlepas dari rumors kalau Pilpres 2029 mau diisi sama Gibran, AHY dan sebagainya atau apalah, saya nggak peduli rumor itu. Mau ada serekalan politik
dari kubu A, kubu B, kubu C, saya juga nggak peduli. Yang jelas gini, inflasi pasar atau kenaikan harga pasar itu kan dikendalikan jauh sebelum barang dagangan itu sampai ke pasar, harusnya. Nah, ini merupakan tugas dari Menteri Perdagangan atau wamennya. Kenapa di saat negara ini kedatangan tamu kenegaraan dan juga kunjungan kenegaraan, Wapres tidak mendampingi sang presiden? Apalagi Wapres saat ini terlihat jelas terpampang nyata lulusan luar negeri, muda berkarya, SDM tinggi, mumpuni, generasi muda. Pertanyaan saya itu, ya nggak usah perlu dijawab, karena kita tahu kenapa Pak Prabowo itu memilih Mas AHY. Yang pertama sisi SDM, mana yang karbitan, mana yang mateng pokon, itu kan terlihat di sini. Nggak usah saling ada yang membela dari kaum penjilat. Yang kedua, Mas AHY lebih pantas berbicara di depan forum dibandingkan tuan muda. Betul apa betul? Maaf ya, fitinya saya jeda dulu karena ada azan asar. Tuan muda yang kalian bangga-banggakan, pidato di Singapura waktu membawakan festival batik dari Jawa Tengah, itu aja pakai prompter. Padahal dia lulusan Singapura, harusnya tahu dong, menguasai dong bahasa internasional, menguasai dong bahasa Inggris. Ngapain pakai prompter? Nanti dikira saya ngefitnah, dikira saya ngebacot. Coba deh lihat di YouTube bagaimana tuan muda berpidato saat kunjungan atau peresmian batik di Singapura. Di channel YouTube ada, di beranda TikTok banyak. Prompternya segede gaban. Bandingkan dengan Mas AHY berpidato, ngobrol dengan tamu negara dari negara lain. Mas AHY selalu enjoy. Tanpa teks pun pernah, pakai teks pun pernah. Bahkan beliau membawa teks pun menguasai materinya, nggak kayak tuan muda yang Anda bangga-banggakan pastinya. Saya tahu Pilpres kemarin itu permainan politik. Pak Prabowo 2 kali maju dalam Pilpres kalah. Dan ini yang ketiga kalinya dipasangkan dengan anak Baginda Nabi Mulyono. Dan ini sudah ketebak karena di mana-mana seorang presiden yang cawe-cawe terhadap majunya sang anak dalam Pilpres, ya pasti dong menang. Bahkan waktu itu Jokowi pernah bilang ini jatahnya Pak Prabowo, udah ketebak. Ada yang bilang pemujanya, aku milih Prabowo karena ada Gibran. Saya sanggah dong, kalian milih pasangan 02 karena bansos dan juga duit 20.000, itu real. Kalau cuma Gibran doang, tahu lah kita semua kualitasnya seperti apa dan gimana. Buah karbitan loh, tahu kan masaknya buah karbitan mengkal. Dan saat ini Presiden Prabowo nggak salah menunjuk Mas AHY untuk didapuk menjadi seorang menteri yang mewakili beliau dan juga menteri lain untuk menyambut tamu negara, kunjungan ke negara lain. Karena memang Mas AHY punya skill, punya kehebatan, punya SDM yang mumpuni untuk hal itu. Beda sama Baginda Raja. Baginda Raja nyodor-nyodor ke anaknya. Berharap tuan muda bisa menjadi pemimpin, bahkan calon the next presiden 2029. Jangan salah pilih orang lah. Dari sini udah kelihatan kok. Besok lain kali kalau mau ada pilpres, kalau memang kandidatnya itu-itu aja, langsung dilantik. Buang-buang anggaran,
nggak perlu ada pesta demokrasi, karena semua sudah disetel. Yang berkomentar, Gibran sebagai Wapres ditugaskan untuk turun ngecek ke daerah-daerah, sedangkan AHY ditugaskan untuk bidang luar negeri, bidang menyambut tamu dan bla 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 bla. Saya mau tanya, ada Menteri Luar Negeri beserta wamennya. Kenapa yang ditunjuk juga Mas AHY? Ada Menteri Pertanian dan wamennya. Ada Menteri Perdagangan dan juga wamennya. Wapres turun sendiri di saat negara kemarin kedatangan tamu negara bahkan ke Borobudur. Kenapa nggak omong tamu? Dan kenapa tidak pernah dikirim ke luar negeri sambutan dengan tamu-tamu luar negeri? Sesama pejabat katanya, biar tahu punya wapres muda berkarya. Betul nggak? Tonjolkan Pak, Anda punya wapres menjadi kebanggaan para buzzernya. Biar buzzernya bangga kalau tuan muda tidak berbicara pakai prompter ataupun alat penghubung lainnya. Lulusan luar negeri.